Yang kami hormati Bapak Muhasan, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, kepada Ibu narasumber, kepada kepala sekolah SD Plus beserta rekan-rekan guru semua yang hadir pada hari ini, kita untuk mengikuti kompetensi guru yang mana tadi dijelaskan dari pimpinan kita selaku kepala sekolah. Memang selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu guru sudah berjuang dalam memberi pendidikan kepada anak-anak didik kita, biarpun selama ini ibu dan bapak guru menganggap bahwa apa yang diberikan itu memang kelihatannya sudah memberi hasil yang agak memuaskan. Tapi di dalam hal itu kita tidak boleh merasa berpuas hati. Tapi di dalam pelaksanaan pada hari ini memang betul-betul harus kita perjuangkan dalam ilmu apa yang telah kita berikan itu agar dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Ya. Dan juga kami mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru di dalam melaksanakan mengikuti kompetensi guru ini, kami harapkan ini dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Ya, kalau 2 hari lakukanlah sampai 2 hari. Ya, jangan sampai ada nanti yang meninggalkan atau tidak mengikuti pendidikan ini merugikan kalian sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kami dari yayasan menyambut dengan baik dalam acara ini, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah gunanya untuk guru-guru kita semua, ya, untuk pendidik kita agar lebih baik lagi untuk kedepannya, ya. Jadi mudah-mudahan dalam acara ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Sebagai kata, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Acara selanjutnya, sambutan kasih kurikulum Sekolah Dasar Kabupaten Bangka sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Edi Lasmono, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua yang hormati Ketua Yayasan yang kami hormati Ibu Indah, Ibu narasumber, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SD Setiabudi Plus yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mungkin permohonan maaf ya dari Bapak Dinas, tapi memang yang diundang hadir saya ya. Cekinya langsung ya. Pertama-tama adalah kita menjelaskan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini ya. Hujan nggak kemarin? Hujan ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kewawasan, kesempatan dalam rangka berusaha hadir di sini mengikuti workshop info teknik upgrading literasi dan numerasi. Ya. Judulnya juga sangat hebat. Ya. Baik Bapak semua, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan. Ya, nikmat sehat. Sehat itu rajanya nikmat dunia. Yang rajanya nikmat dunia, yang kadang-kadang kita lupa mensyukurinya kalau kita mungkin nggak sakit atau sehat, atau mungkin kita melihat orang yang sakit, waduh rupanya sehat itu sangat luar
ya. Kita syukuri dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di sini, duduk di sini, tentunya sudah direncanakan dengan baik dan tadi bangun tidur sudah ada nih kemana pagi ini yang mengikut kita ini. Ya alhamdulillah, ini juga anugerah Bapak Ibu. Ya karena nggak semua orang mungkin bisa hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada SDSD Plus Pak Nis. Sebagian kecil yang mendapat penghargaan dari langsung dari pemerintah. Ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada KKN, tidak ada rekayasa. Kemarin ada yang nanya, Pak gimana sih Pak caranya supaya bisa mendapatkan bos kinerja? Waduh, caranya gimana? Kan sudah ada jenisnya, jenis itu sendiri untuk jenis bos. Yang kemarin disampaikan bahwa ada 3 kriteria untuk menerima bos. Yang pertama bos reguler. Bos reguler itu diberikan kepada semua sekolah, ya semua sekolah, baik dia berprestasi maupun tidak berprestasi. Yang kedua adalah, jadi kalau bos reguler itu semua sekolah ya dapat, kecuali yang menolak. Ada nggak yang menolak? Ada sih. Ya memang mungkin yang sudah mampu bisa membiayai sendiri ada, yang artinya dia tidak mau ribet dengan urusan laporan bos mungkin ya. Yang kedua adalah yang bos prestasi. Ya bos prestasi itu diberikan kepada sekolah-sekolah yang mungkin siswanya atau gurunya yang mendapatkan prestasi dengan penyelenggaraan lomba yang diadakan oleh kementerian. Ya misalnya OSN, O2SN, FRS 2N minimal tingkat provinsi. Itu biasanya di 2 tahun terakhir sebelumnya didata, kemudian mendapatkan bos prestasi. Ya, secara jenisnya memang penggunaannya berbeda. Artinya apa? Itu juga kinerja guru juga yang diwujudkan dalam prestasi yang minimal tingkat provinsi, artinya minimal juara 1 tingkat kabupaten. Ya. Kemudian yang ketiga ya ini bos kinerja. Bos kinerja ini sebetulnya hal yang baru juga sih sebenarnya. Ya karena apa? Karena memang yang diberikan kemarin waktu pas awal tahun ketika sosialisasi apa sih itu bos kinerja, apa iya apa ada, ternyata walaupun agak akhir tahun ya itu dapat. Ya kita lihat bahwa kalau kita berdasarkan jumlahnya 15% progres tertinggi tingkat kabupaten itu mendapatkan bos kinerja. Kalau tingkat SD itu ada 184 sekolah, diambil 15%-nya, saya kira-kira waktu itu sekitar 25 sampai 30, nyata memang sekarang 28 sekolah termasuk SD Setia Budi Plus ini. Kasih tepuk tangan dong untuk kalau itu ini saya katakan tidak rekayasa, ini hasil dari apa? Hasil dari kinerja, wujud kinerja Bapak Ibu semua. Iya, dengan diadakannya AMBK kemarin. Yang kemudian untuk SMP kalau nggak salah ada 8 ya Bunda ya, ada 8 sekolah, itu pun sangat tidak banyak. Artinya bersyukur Bapak Ibu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, oleh sekolah, oleh semua warga sekolah, termasuk siswanya, mungkin paguyubannya, komitenya itu dalam track yang betul, on the track. Ya artinya apa? Sekarang tinggal mungkin dengan adanya bos kinerja ini ya harusnya memang jauh lebih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu semua dengan adanya bos kinerja ini kemarin sudah disusun programnya, ada beberapa item yang memang bisa dilaksanakan dalam rangka untuk memanfaatkan anggaran ini. Ya, kita sendiri memang dari 28 sekolah sekarang masih bertahap dalam rangka yang mencapai Desember juga, ini November sudah hampir pertengahan. Ya, jadi oleh karena itu bagaimana caranya sebetulnya untuk mendapatkan bos kinerja? Bos kinerja ini ya memperbaiki kinerja. Ya memperbaiki kinerja itu juga enggak gampang, hanya tersistem dengan baik. Ya tersistem dengan baik ya, mulai dari manajemen ya dan semuanya. Baik, untuk hasil AMBK Bapak Ibu semua seperti kita ketahui bahwa AMBK itu beda dengan UN. Ya, beda dengan ujian. AMBK itu tidak menentukan kelulusan, tidak menentukan kenaikan. Ya, AMBK itu ada sebagai potret kinerja sekolah. Ya, kalau dilihat mungkin kemarin ada yang lapor ke saya, ada yang ngomong ke saya, Pak, kemarin ada pas AMBK kan baru beberapa hari yang lalu ya AMBK kita selesai, dan informasi terakhir Bapak Ibu AMBK untuk Kabupaten Bangka itu 100% selesai. Jadi tidak ada yang
mengulang. Ya sekarang kita pendataan mengulang. Yang untuk Solidja Bapak Ibu guru, kemudian yang saya kejar-kejar ya, mungkin bukan sekolah sini ya, dari yang SD 1831 guru ya dan 188 tulisan kepala sekolah, H-5 itu masih sekitar puluhan orang, H-2, H-3 itu masih 5 orang yang guru ya, yang kepala sekolah mungkin enggak nyampe seminggu udah selesai main. Alhamdulillah. Tapi di woro-woro juga ya. Ya kemudian ya, ayo, karena baiknya baik aja ketahuan siapa sampai disembunyi di mana ketahuan lawannya siapa. Iya, jadi kemarin pas H-2 masih 5 orang, H-3 malah 5 orang, ayo kejar dengan tim kemarin. H-2 masih 1 orang dari 1.831 guru. Ya, kemudian H-2 ketahuan orangnya sakit baru sehat, kejar ke rumahnya, ya akhirnya tuntas. Ya, akhirnya Bangka, Kabupaten Bangka 100% duluan untuk yang Solidja. Ya luar biasa, terima kasih. Ya, untuk Bangka Belitung waktu itu yang awal selesai adalah Bangka dan Belitung. Kemudian secara nasional ya, untuk pelaksanaan Solidja itu kita peringkat 1 nasional. Ya. Luar biasa memang. Jadi ini tentunya hasil dari ya keseriusan Bapak Ibu semua dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Ya. Nah kemudian bagaimana di sekolah? Bagaimana di sekolah kan? Yang tadi rombongan dalam satu kabupaten tentunya kan hasil dari kinerja sekolah per sekolah, dan sekolah per sekolahnya ada tadi yang namanya rapot satuan pendidikan. Ya, rapot satuan pendidikan sudah dieksplor ya Bu ya. Sudah dieksplor bagaimana literasinya, bagaimana numerasinya terjadi. Saya yakin terjadi lompatan yang luar biasa progresnya ya untuk literasi dan numerasi. Tapi sebagai informasi Bapak Ibu, untuk literasi saja secara nasionalnya itu masih kita terhambat, masih kita sangat kecil. 1 dari 2 anak Indonesia itu literasinya masih di bawah standar minimum. Artinya kalau 1 dari 2 kan 50% ya. Ya, mudah-mudahan sih enggak tapi begitu, insya Allah enggak. Ya, artinya secara umum Indonesia masih mengalami masalah. Numerasi misalnya 2 dari 3 anak Indonesia itu masih nilai numerasinya di bawah standar minimum. Artinya 2 dari 3 kurang lebih 67%. Kalau 10 anak artinya 7 kurang lebih itu masih mengalami masalah di numerasi. Ya. Bukan hanya literasi, numerasi, ada juga karakter. Iya, ada juga karakter misalnya di sana masalah perundungan. Bapak Ibu, ini kadang-kadang kita nggak menyadari ya masalah perundungan sendiri. 1 dari 2 anak Indonesia ternyata masih mengalami perundungan. Iya, artinya ya mudah-mudahan ini memang harus bersistem, tidak bisa dibiarkan dipercayakan kepada 1 guru, 2 guru, 3 guru, nggak bisa. Harus disistemkan dari sekolah. Iya, diatur bagaimana caranya mengatur tata tertib, bagaimana peningkatan karakter dan sebagainya supaya apa? Supaya muncul hasilnya itu tersebut. Karena anak-anak ketika melaksanakan survei karakter itu nggak bisa direkayasa. Ya nanti jawabnya nggak bisa. Di situ sendiri ada kamera yang bisa merekam apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian juga nggak mungkin ya, apalagi ada pengawas dari luar. Kemudian Bapak Ibu guru gak boleh masuk, gak boleh rekayasa. Dan itu kejadian memang. Artinya apa? Artinya ya untuk sistemnya sendiri memang harus diperbaiki dengan sistem kinerja. Ya. Kemudian Solidja. Ya Bapak Ibu guru ya salah satu terdampak ya kepala sekolah ya kan. Ya kalau misalnya nggak melakukan salah satu terdampak kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah banyak melakukan banyak hal, insya Allah juga hasilnya keren. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu semua bersyukur ya hari ini bisa dalam rangka untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi ingat bahwa anak kita yang duduk di luar ini ya kemarin, ruangan sebelah ini ya, ruangan sebelah ya. Ya, anak yang ikut MBK itu yang kemarin itu adalah siswa kelas 4 tahun dulu, yang kelas 5 tahun dulu yang menyebabkan Bapak Ibu duduk di sini. Betul ya? Artinya apa? Artinya nggak bisa kita hanya mengandalkan yang kelas 5 saja. Artinya semuanya bergerak dong. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ya.
Jangan sampai nanti nggak tahu guru kelas 1 nanti yang dihadapin anak kelas 5 waktu MBK itu apa? Harus tahu. Ya, literasinya, numerasi dia tahu nanti arahnya ketika nanti anak mengerjakan soalnya seperti apa. Soalnya juga kadang-kadang terus terang saja satu halaman laptop ini satu wacananya soalnya belum ada. Ya, soalnya belum kelihatan. Nanti mulai mengerjakan soal berikutnya, soalnya pun bukan hanya pilihan ABCD, ada yang menjodohkan, ada yang benar salah, ada yang mencontek, ada yang menghubungkan, ada yang macam-macam benar salah. Bukan hanya ABCD, ada yang C. Bayangkan coba kalau seandainya tidak dilatih, artinya ya kuncinya memang pemahaman tentang literasi. Ya, numerasi itu kuncinya juga di literasi. Ya, kalau literasinya rendah, saya rasa korelasinya tinggi bahwa numerasi itu juga bisa rendah. Ya, jadi oleh karena itu yang perlu disadari Bapak Ibu semua bahwa hasil ini adalah hasil kinerja. Ya, kalau kemarin ada yang bilang, mungkin tadi belum sempat saya sampaikan, ada guru yang nanya ke saya, Pak, siswa saya itu 15 menit sudah out, sudah selesai, santai-santai. Saya bilang, Bapak Ibu, itulah sebetulnya menunjukkan kinerja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak membuat tangguh anak itu dalam rangka untuk menyelesaikan soal, tidak bisa membuat anak itu, coret aja kosong coba. Ya misalnya begitu. Ya, waktu 15 menit yang harusnya 2 jam 30-an soal. Apa yang dilakukan anak-anak itu mencerminkan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ingat, kalau anak itu tahu bahwa dia itu sedang mewakili Bapak Ibu, mungkin dia nggak usah ngajarin lah. Kan tidak menentukan kenaikan kelas, kan tidak menentukan kelulusan. Iya, tapi kan sudah kita persiapkan, kita arahkan supaya apa? Supaya mempersiapkan, wah ini loh mewakili semua warga sekolah untuk menunjukkan potret sekolah, kinerja sekolah, ya. Dan potretnya itu bisa saya ketahui, dinas ketahui, ya. Mungkin nanti dari provinsi secara langsung bisa dilihat potretnya. Terbukti dengan bahwa salah satu sekolah yang mendapatkan bos kinerja itu hasil dari itu. Dibuktikan dengan nilai AN tahun kemarin, ya. Jadi Bapak Ibu semua, memang untuk kurikulum Merdeka ini menuntut kemampuan IT yang luar biasa. Hari ini yang mungkin dipandu oleh Bu Ida juga yang sangat luar biasa dalam rangka untuk itu. Ya, Bapak Ibu, dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, ya memang dengan adanya kurikulum Merdeka, diiringi kurikulum Merdeka kita banyak diberikan kemudahan, tapi yakinlah bahwa ini semua tidak akan ada artinya kalau tidak ada kinerja yang bagus dari Bapak Ibu guru. Apalagi di SD. Di SD itu guru tidak bisa tergantikan oleh siapapun, oleh alat apapun. Iya, apalagi ada kelas 1, kelas 6, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Apalagi hubungannya dengan literasi, mengenal huruf, mengenal suku kata, mengenal kalimat, mengenal paragraf, mengenal cerita, mengenal wacana, memahami isinya. Ya, tidak gampang. Ya, artinya ini perlu proses yang panjang dan memang ya dalam standar literasi sendiri itu banyak hal yang harus dan bisa dilakukan. Ya, lingkungannya mendukung literasi, gurunya mendukung literasi, kepala sekolahnya mendukung literasi. Di sini ada juga dari yayasan mendukung literasi. Ya, perpustakaannya mendukung literasi. Bagaimana manajemen pelaksanaan literasi di sekolah? Ya, saya ambil contoh sederhana. Siapkan waktu untuk anak berliterasi. Ya, tapi waktunya nggak disiapin. Wah, ini keren, ada literasinya keren misalnya sampai ini. Tapi nggak ada waktu anak berliterasi. Ya sama saja bohong. Misalnya yuk manfaatkan maksimal perpustakaan, tapi nggak ada waktu untuk berkunjung perpustakaan. Ya gimana? Mau bisa jalan? Misalnya apa? Misalnya waktunya belajar kami dari pagi sampai siang misalnya. Kemudian istirahat mungkin insya Allah sudah sibuk dengan mungkin makan, minum dan sebagainya. Waktunya habis. Ya kita boro-boro untuk ke perpustakaan tapi kita nggak siapkan waktunya juga nggak bisa. Ya contoh sederhana juga, ya ini menjadi manajemen juga di dalam literasi. Di antaranya adalah petugas perpustakaan. Ya petugas perpustakaan itu jangan apa ya istilahnya ya, mukanya itu cemberut, mukanya tidak bersahabat. Awas kotor, jangan diberantakin. Kan anak-anak malas nanti ke perpustakaan. Itu contoh sederhana. Ya dari hal-hal kecil seperti itu dimunculkan sehingga memang nanti anak-anak menjadi rindu dengan perpustakaan.
Ya, termasuk juga literasi madingnya. Mading itu ya, Bapak Ibu, saya pernah buat mading dulu ya, waktu saya masih guru buat mading. Buat mading itu belum selesai nempel, anak-anak sudah berkerumun pengen lihat, pengen baca, penasaran. Ya. Dan berdasarkan penelitian 95% anak-anak yang suka membaca dia akan hidupnya akan bahagia. Ada penelitiannya. Ya. Jadi apa? Jadi anak-anak memang harus banyak baca. Ya, tidak ada anak yang tidak suka baca. Yang ada adalah mungkin ketidaktepatan dalam pemberian materi atau bahan atau buku bacaan. Kita tahu bahwa untuk baca buku bacaan itu ada 5 grade untuk SD. Grade A, B1, B2, B3 dan B